Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bekat TV AJBMS, channel yang akan merangkum banyak ide bisnis yang bisa sobat jadikan referensi informasi untuk menemukan peluang membuka usaha sendiri dengan modal kecil dan banyak inspirasi baru yang bisa menghasilkan cuan besar. Informasi ini sangat cocok untuk pekerja kantoran, pekerja lepas, guru, dan ibu rumah tangga. Oke, kali ini saya akan membahas tentang rangkuman ide bisnis sampingan jualan jajanan baru kentang isi keju mozzarella untuk pemula. Pembahasan kita mulai dari persiapan bahan, estimasi modal, cara membuat, ketahanan, estimasi keuntungan, strategi penjualan, dan kesimpulan. Persiapan bahan. Oke sobat, banyak sekali olahan kentang yang dijual di sekolah-sekolah seperti tela kentang, kentang goreng, kentang crispy, dan lain-lain. Maka di pembahasan ini saya akan membahas ide jualan dan membuat kentang isi keju mozzarella yang wajib sobat simak videonya sampai habis. Oke sobat, banyak variasi olahan kentang dan semua itu sangat mudah dibuat. Referensinya saya ambil dari channelnya iVD Cooking yang bahan-bahannya sangat mudah didapat seperti kentang, garam, lada, buah pala, telur, susu bubuk full cream, tepung maizena, keju mozzarella, tepung panir, minyak goreng, dan untuk bahan sausnya kita akan menggunakan tepung maizena, keju parut, bumbu tabur rasa keju, dan susu full cream. Dan untuk bahan yang terakhir, cup rice box yang akan dijadikan bisnis sampingan dengan modal kecil. Itu sobat bahan yang akan kita persiapkan untuk membuat kentang isi keju mozzarella yang akan sobat lihat perbedaan cara membuat dan perbedaan modal yang akan dikeluarkan. Estimasi modal. Oke sobat, kita masuk ke pembahasan estimasi modal yang akan kita keluarkan untuk pembuatan kentang isi keju mozzarella. Sekali lagi saya ingatkan, riset estimasi perhitungan ini harus sobat koreksi. Jika ada kekeliruan perhitungan, sobat bisa tuliskan di kolom komentar agar sobat lain yang melihat dan akan memulai bisnis ide jualan ini bisa lebih memahaminya. Oke, lanjut. Untuk referensi harga bahan, saya ambil dari lingkungan atau daerah tempat saya tinggal. Jika ada perbedaan harga di desa ataupun kota sobat, harap dimaklumi. Sobat bisa kalkulasikan lagi sesuai harga di daerah masing-masing. Oke sobat, di dalam video referensi pembuatan kentang isi keju mozzarella untuk pemula dari channel iVD Cooking, ada 14 bahan yang akan kita asumsikan total modal seluruhnya sesuai di daerah saya. Modal bahan pertama. Bahan pertama yang akan kita gunakan adalah 400 gram kentang dengan harga Rp3.600 yang saya dapat dari hitungan seperti ini. Harga kentang di daerah saya 1 kilogramnya Rp9.000. Pertama, saya akan ubah kebutuhan kentang 400 gram menjadi kilogram, maka 0,4 dikali Rp9.000 sama dengan Rp3.600. Modal bahan kedua. Bahan kedua yang digunakan adalah sejumput garam. Oke sobat, karena di dalam video tidak dijelaskan berapa garam yang harus digunakan atau hanya dibilang sejumput, maka di sini akan kita asumsikan saja untuk pemakaian garamnya sebanyak setengah sendok teh atau setara dengan 2 gram dengan harga Rp4 yang saya dapat dari hitungan seperti ini. Harga garam di daerah saya yang 250 gramnya adalah Rp2.000. Pertama, saya akan ubah kebutuhan garam 2 gram menjadi kilogram, maka 0,002 kilogram dikali Rp2.000 sama dengan Rp4. Modal bahan ketiga. Oke sobat, bahan selanjutnya kita akan menggunakan lada atau merica bubuk. Karena di dalam video tidak dijelaskan harus berapa banyak kita menggunakan ladanya, maka akan kita asumsikan untuk pemakaian lada bubuknya sebanyak setengah sendok teh atau setara dengan 2 gram. Maka kita asumsikan pemakaian merica bubuknya yang sasetan atau sebanyak 4 gram dengan harga Rp1.000. Maka untuk harga 2 gramnya adalah Rp500. Modal bahan keempat. Oke sobat, untuk bahan keempat kita akan menggunakan sedikit pala yang sudah dihaluskan. Sobat bisa membeli pala 1 buah dengan harga Rp500 karena pemakaian palanya hanya sedikit saja, dan sobat bisa memotong sedikit bagian palanya lalu dihaluskan, dan sedikit pala itu akan kita asumsikan menjadi harga Rp100. Modal bahan kelima. Oke sobat, bahan selanjutnya adalah 1 butir telur dengan harga Rp1.250. Modal bahan keenam. Oke, untuk bahan selanjutnya kita akan menggunakan bahan 2 sendok makan susu bubuk full cream atau setara dengan 20 gram yang harganya adalah Rp2.580. Oke sobat, di sini kita akan menggunakan susu Denko bubuk full cream yang sasetan dengan berat 27 gram dengan harga 1 saset adalah Rp3.500. Maka kita akan menggunakan menghitung hasil harganya seperti ini. Untuk harga 1 saset adalah
Rp3.500 dibagi 27 gram sama dengan Rp129. Maka kita akan menghitung hasil harganya. Ini adalah harga 1 gramnya, sedangkan kita membutuhkan susu Denkau bubuk full creamnya sebanyak 20 gram. Maka harga 1 gramnya Rp129 dikali 20 gram sama dengan Rp2.580 untuk 20 gramnya. Modal bahan ketujuh. Oke sobat, bahan selanjutnya yang digunakan adalah tepung maizena sebanyak 3 sendok makan atau 36 gram. Dengan harga 1 sendok makan atau 12 gramnya adalah Rp240. Maka untuk harga 3 sendok makan atau 36 gram adalah Rp240 dikali 3 sendok makan sama dengan Rp720. Yang saya dapat dari hitungan seperti ini. Harga tepung maizena 1 piece atau 100 gram di daerah saya adalah Rp2.000. Pertama akan saya ubah kebutuhan tepung maizena 36 gram menjadi kilogram. Maka 0,36 kilogram dikali Rp2.000 sama dengan Rp720. Modal bahan ke-8. Untuk modal bahan ke-8 kita akan menggunakan bahan keju mozzarella. Oke sobat, karena di video tidak dijelaskan berapa banyak yang harus kita pakai keju mozzarellanya, maka akan kita asumsikan saja untuk memakai keju mozzarellanya sebanyak 100 gram dengan harga Rp11.200. Yang saya dapat dari hitungan seperti ini. Harga 1 gram keju mozzarella adalah Rp112 karena di sini kita membeli keju mozzarella yang beratnya 250 gram dengan harga Rp28.000. Maka Rp28.000 dibagi 250 gram sama dengan Rp112. Jadi untuk harga 1 gramnya adalah Rp112. Karena asumsi pemakaian keju mozzarellanya yang kita butuhkan adalah sebanyak 100 gram, maka untuk hitungan harganya seperti ini. Rp112 dikali 100 gram sama dengan Rp11.200. Modal bahan ke-9. Oke sobat, bahan selanjutnya kita akan menggunakan bahan tepung panir. Dan di dalam video tidak ada dijelaskan berapa banyak tepung panir yang harus digunakan. Maka akan kita asumsikan lagi untuk memakai tepung panirnya sebanyak 250 gram dengan harga Rp3.750. Yang saya dapat dari hitungan seperti ini. Harga tepung panir atau tepung roti di daerah saya yang 1 kilogramnya adalah Rp15.000. Pertama, saya akan ubah kebutuhan tepung 250 gram menjadi kilogram. Maka 0,25 kilogram dikali Rp15.000 sama dengan Rp3.750. Modal bahan ke-10. Oke sobat, bahan selanjutnya adalah bahan untuk pembuatan saus keju dengan menggunakan bahan 1 sendok makan tepung maizena atau setara dengan 12 gram. Oke, karena di modal ke-7 tadi kita ada juga pemakaian keju, maka kita bisa mengambil 1 sendok makan dari sisa bahan keju yang masih ada dengan harga 1 sendok makannya adalah Rp240. Modal bahan ke-11. Bahan selanjutnya kita akan menggunakan 75 gram keju parut. Oke sobat, kita akan memakai keju Kraft Milky Soft dengan harga Rp6.750 yang saya dapat dari hitungan seperti ini. Harga keju Kraft Milky Soft di daerah saya yang beratnya 165 gram harganya adalah Rp14.850. Maka Rp14.850 dibagi 165 gram sama dengan Rp90. Jadi untuk harga 1 gramnya adalah Rp90 karena asumsi pemakaian keju mozzarellanya yang kita butuhkan adalah sebanyak 75 gram. Maka untuk harganya adalah Rp90 dikali 75 gram sama dengan Rp6.750. Modal bahan ke-12. Oke sobat, bahan selanjutnya kita akan menggunakan bumbu tabur rasa keju sebanyak 3 sendok makan atau setara dengan 45 gram dengan harga Rp270. Yang saya dapat dari hitungan seperti ini. Harga bumbu tabur rasa keju 100 gram di daerah saya adalah Rp6.000. Pertama saya akan ubah kebutuhan bumbu tabur 45 gram menjadi kilogram. Maka 0,045 kilogram dikali Rp6.000 sama dengan Rp270. Selanjutnya kita akan menggunakan bahan 125 ml susu cair dengan harga Rp2.500. Di sini kita akan menggunakan susu Ultra Milk yang berisi 125 ml. Oke sob, di dalam video kita akan menggunakan minyak goreng untuk menggoreng kentang isi keju mozzarellanya. Karena di dalam video tidak dijelaskan berapa banyak minyak goreng yang harus digunakan, maka akan kita asumsikan untuk menggunakan minyak gorengnya sebanyak 1/4 kg atau setara dengan 250 gram dengan harga Rp4.500. Yang saya dapat dari hitungan seperti ini. Harga minyak goreng di daerah saya dengan berat 1 kg-nya adalah Rp18.000. Pertama saya akan ubah kebutuhan minyak goreng 0,25 gram menjadi kilogram. Maka 0,25 kg dikali Rp18.000 sama dengan Rp4.500. Oke sahabat, selanjutnya untuk bahan terakhir kita akan menggunakan food pail paper rice box ukuran 10 oz. Yang kita lihat di video menggunakan food pail paper rice box sebanyak 4 piece dengan harga 1 piece-nya adalah Rp745. Yang saya dapat dari hitungan seperti ini. Harga food pail ukuran 10
10 oz dengan 25 piece adalah Rp18.625. Maka Rp18.625 dibagi 25 piece sama dengan Rp745 untuk harga satu piece-nya. Sedangkan yang kita butuhkan food pill paper rice box ukuran 10 oz tersebut sebanyak 4 piece. Maka 4 dikali Rp745 sama dengan Rp2.940. Oke sobat, total modal untuk satu resep yang akan dipergunakan membuat kentang isi keju mozzarella untuk pemula ini adalah Rp40.944. Dan total modal pembelian dalam jumlah per kilogram atau per gram atau juga pembelian global di awal adalah Rp122.225. Estimasi modal ini tidak include dengan bahan habis pakai lainnya seperti gas LPG, pembelian bahan bakar kendaraan untuk belanja, dan lainnya. Sobat bisa hitung ulang lagi ketika akan membuat kentang isi keju mozzarella ini. Estimasi ini pasti tidak akan sama dengan keadaan di daerah sobat, pasti beda-beda. Sobat bisa sesuaikan sendiri. Tujuan estimasi ini hanya memberikan gambaran agar sobat semua bisa melihat berapa modal yang dibutuhkan untuk membuat satu resep ini. Cara membuat. Oke sobat, pembahasan selanjutnya adalah cara membuat. Langkah-langkahnya sudah saya ringkas. Siapkan kentang yang sudah dikukus dan dikupas dengan berat 400 gram dan masukkan ke dalam mixer atau blender. Tambahkan sejumput garam atau seujung sendok teh. Kemudian masukkan lada dan pala yang sudah dihaluskan sejumput atau seujung sendok teh. Masukkan 1 kuning telur, tambahkan 2 sendok makan susu bubuk full cream, kemudian dihaluskan. Dan ini hasilnya yang sudah dihaluskan. Pindahkan ke dalam piring dan tambahkan 3 sendok makan tepung maizena atau tepung jagung agar teksturnya tidak terlalu lembek. Dan ini juga bisa menggunakan tepung terigu. Kemudian diaduk sampai semua tepung dan adonan tercampur rata. Selanjutnya siapkan sarung tangan plastik yang sudah dilumuri dengan minyak makan agar tidak lengket. Ambil 1 sendok adonan, masukkan keju di tengahnya dan dirapatkan. Informasi di dalam video cara pembuatan ini isi bisa diganti dengan bahan lainnya seperti ayam, udang, dan ikan sesuai selera masing-masing. Kemudian baluri dengan tepung panir dan lakukan hal yang sama sampai adonan habis. Setelah selesai, kemudian simpan di dalam freezer selama 30 menit. Sembari menunggu, kemudian siapkan bahan pembuatan untuk membuat saus kejunya. Siapkan tepung 1 sendok tepung maizena, 75 gram keju parut milky soft, masukkan 3 SDM bumbu tabur rasa keju, masukkan 125 ml susu cair full cream, kemudian dimasak dan diaduk rata dengan api kecil sampai teksturnya sedikit mengental. Dan ini contoh hasilnya. Sudah jadi sausnya. Kemudian goreng kentang keju mozzarellanya yang sudah di freezer selama 30 menit. Tiriskan dan inilah hasilnya. Siap disantap dan dijual. Ketahanan kentang isi keju mozzarella. Oke sobat semua, seperti halnya jajanan gorengan yang hanya bisa bertahan 1-2 hari, maksimal 3 hari. Tapi kalau lewat 2 hari pasti makanan yang digoreng untuk rasanya pasti sudah kurang nyaman di lidah. Begitu juga dengan makanan yang kita buat isi kentang isi keju mozzarella ini. Jika disimpan di dalam freezer bisa bertahan hingga berbulan-bulan. Jika di dalam freezer kulkas hanya bisa bertahan seminggu. Estimasi keuntungan. Oke sobat, berapa kira-kira kita akan menjual satu potong kentang isi keju mozzarellanya? Oke, kita cari tahu berapa modal satu potongnya. Modal untuk membuat satu resep adalah Rp40.944. Dengan modal itu bisa mendapatkan 12 potong kentang isi keju mozzarella. Maka satu potongnya adalah Rp40.944 dibagi 12 piece sama dengan Rp3.412. Nah, ini adalah modal satu potongnya. Jadi satu potong kentang isi keju mozzarella bisa dijual dengan harga Rp5.000. Maka keuntungan satu potongnya adalah Rp5.000 dikurang Rp3.412 sama dengan Rp1.588. Dan ada 12 potong dalam satu resep pembuatannya. Maka untung untuk satu resep dalam pembuatannya adalah 12 potong dikali Rp1.588 sama dengan Rp19.056. Oke, jika kita menjual dengan harga Rp5.000, keuntungan satu resepnya adalah Rp19.056. Dan jika asumsi habis dalam satu bulan, keuntungannya adalah
Rp19.056 dikali 30 hari sama dengan Rp571.680 per bulan untuk satu resep. Bagaimana pula jika mampu membuat 4 resep dan habis semua dalam satu bulan? Perharinya Rp19.056 dikali 4 resep sama dengan Rp76.224 per hari. Maka per bulannya adalah Rp76.224 per hari dikali 30 hari sama dengan Rp2.286.720 per bulan. Nah, jika dijual dengan harga Rp5.000 pasti tidak akan terbeli untuk anak-anak di sekolah untuk harga satu piece-nya. Maka untuk mensiasatinya dengan satu resep, usahakan bisa membuat potongan menjadi lebih kecil, karena yang kita lihat di dalam video juga ukurannya lumayan cukup besar. Maka untuk mensiasatinya akan kita jadikan satu resep bisa menjadi 25 potong. Maka di sini kita tidak perlu menambah modal resepnya. Jadi kita bisa langsung hitung saja untuk harga satu potongnya adalah Rp40.944 dibagi 25 potong sama dengan Rp1.637. Nah, ini adalah modal satu potongnya. Dan jika kita menjual dengan harga Rp2.000, kita akan bisa menjangkau anak-anak di sekolah ataupun anak-anak di tempat umum. Maka keuntungan satu potongnya adalah Rp2.000 dikurang Rp1.637 sama dengan Rp363. Maka keuntungan bersih satu resepnya adalah 25 piece atau 25 potong dikali Rp363 sama dengan Rp9.075. Oke, jika kita menjual dengan harga Rp2.000 dengan keuntungan satu resepnya adalah Rp9.075, maka keuntungan per bulannya adalah Rp9.075 dikali 30 hari sama dengan Rp272.250 per bulan. Nah, bagaimana pula jika kita mampu membuat 4 resep dan asumsi penjualan habis dalam sebulan? Maka keuntungan per hari adalah Rp9.075 dikali 4 resep sama dengan Rp36.300 dan keuntungan per bulannya adalah Rp36.300 dikali 30 hari sama dengan Rp1.089.000 per bulan. Nah, itulah sob asumsi keuntungan bersihnya. Dan jika sobat ingin melakukan bisnis sampingan ini, sobat bisa melakukannya sesuai versi sobat. Bagaimana strategi untuk pembuatan dan penjualannya? Oke sobat, kita masuk ke pembahasan strategi penjualan. Nah, banyak cara yang bisa digunakan untuk menjual produk makanan yang kita buat agar mendapat untung banyak. Berikut skemanya. Yang pertama, karena kita pemula, coba tawarkan ke tetangga, teman dekat, teman sekolah, teman kantor, teman kerja, temannya papa, temannya mama, temannya kakak, temannya adik. Dan yang kedua, coba jualan di lampu merah atau traffic light dengan menawarkan ke pengemudi mobil dan penumpang mobil yang naik angkutan umum. Yang ketiga, kemudian titip di kantin sekolah, warung minuman atau pedagang minuman yang selalu ramai dan dengan cara bagi hasil. Sistem ini disebut konsinyasi. Untuk bagi hasilnya itu terserah sobat semua. Yang penting sama-sama menguntungkan. Yang keempat, update di status WA, Facebook, dan Instagram. Mudah-mudahan yang melihat postingan kepingin dan akan membeli. Yang kelima, buka gerai mini di depan rumah atau pinggir jalan dan buat spanduk. Pasti anak-anak kampung atau anak-anak di desa banyak membelinya. Yang keenam, bekerja sama dengan GoFood online. Lalu coba pakai aplikasi GoDesa untuk pemasarannya. Contohnya seperti ini. Yang ketujuh, iklankan dengan FB Ads. Nah, yang begini kita harus belajar lagi untuk mengiklannya. Tetapi kita juga bisa menggunakan jasa iklan dengan target orang-orang terdekat atau di daerah saja. Kesimpulan. Oke sobat, kita masuk ke pembahasan kesimpulan. Oke, bisnis sampingan jualan kentang isi keju mozzarella ini bisa dilakukan semua orang yang akan menjalaninya. Dengan asumsi jika kita mampu membuat 4 resep dengan harga Rp5.000 dan asumsi penjualan habis dalam sebulan, maka keuntungan per bulannya adalah Rp2.286.720 per bulan. Dan ini adalah keuntungan bersih. Dan jika kita memodifikasi satu resep, kita buat menjadi 25 piece dan harga jual Rp2.000 untuk dijual di sekolah-sekolah, keuntungan satu bulannya adalah Rp1.089.000 per bulan. Dan ini adalah keuntungan bersihnya. Sudah sangat bagus jika kita akan jadikan bisnis sampingan. Nah, kembali lagi ke sobat masing-masing akan menggunakan metode seperti apa untuk keuntungannya, dan bagaimana cara sobat sendiri ketika akan memulai usaha ini dengan modal global Rp122.225 dan modal satu resep adalah Rp40.944. Ingat sobat, kita hidup di dunia sebagai
agar tugas kita adalah menghadapi tantangan apapun itu, termasuk akan memulai bisnis sampingan jualan kentang isi keju mozzarella ini dengan pembuatan secara sederhana. Oke sobat semua, itulah rangkuman ide bisnis di pembahasan kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam estimasi. Kalian bisa koreksi dengan cara menulis di kolom komentar. Dan jangan ada kata-kata tidak baik untuk mengkoreksinya. Sekali lagi saya ingatkan, riset estimasi perhitungan ini harus sobat koreksi jika ada kekeliruan perhitungannya. Tuliskan di kolom komentar agar sobat lain yang melihat dan akan memulai dari bisnis sampingan jualan ini bisa lebih memahaminya. Semoga ini menjadi amal kebaikan untuk saya telah berbagi informasi rangkuman ini, dan juga amal jariah kepada sobat semua yang membagikan informasi ini dan sampai kepada sobat yang membutuhkan. Semoga informasi ini bisa membantu, dan saya harap kalian suka rangkuman ini dengan cara like agar tidak ketinggalan pembahasan rangkuman bisnis sampingan dan ide jualan lainnya yang sesuai passion sobat. Sobat semua bisa langsung subscribe agar terus mendapat notifikasi update pembahasan rangkuman ide bisnis sampingan lainnya yang akan menambah wawasan sobat, dan juga pembahasan pertahanan keluarga kita lainnya. Oke, sekian, sampai bertemu di pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.